loh ya, yang diajukan ke KPU udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut, enggak, itu hanya kayak kursus, itu hanya program matrikulasi, namanya insert. Yang saya nggak habis pikir sebelum kita masuk ke substansi ya, apa nggak ada lagi para ilmuwan ini kerjanya gitu loh. Kok kerjanya membuat kisruh melulu, habis dari yang satu ke yang satu. Nah sekarang begini aja, berarti KPU goblok, masyarakat tolol semua. Prabowo tanda kutip. Kenapa saya ngomong kayak gini? Apa mereka tuh nggak melek semua tentang kapasitas, kapabilitas daripada seorang Gibran Rakabuming? Saya sebelum masuk ke substansi ya, saya mengarahkan dulu, jadi prolog saya. Berarti KPU tidak berpikir siapa sosok daripada Gibran. Berarti Pak Prabowo tidak pernah berpikir siapa yang dia gandeng. Berarti kan sudah selesai dalam uji kelayakan. Karena dia punya partai sebelum menunjuk seseorang jadi guidance-nya, jadi pendampingnya, pasti diverifikasi. Latar belakangnya, sepak terjangnya, sosoknya, dan lain sebagainya. Itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ketika Pak Prabowo yang cukup piawai, dan ingat di Gerindra itu banyak para ilmuwan di dalam itu. Banyak orang-orang pinter di situ. Nggak akan mungkin mereka tuh merem, atau nggak mungkin mereka tuh bego, nggak memverifikasi Gibran. Nyatanya digandeng. Kan gitu. Gerindra di seluruh Indonesia berapa masanya? Kan cukup besar. Ke satu dulu. Padahal dari anatomi silabus, kurikulum, tujuan pendidikan, output dari pendidikan tersebut sudah berbeda antara UTS Insert, bimbel, matrikulasi dengan SMK. SMK saja butuh magang, butuh prakrin, praktek kerja industri. Ya, apa kesesuaiannya kedua pendidikan tersebut? Yang kedua, masuk ke KPU. Biar saya giring kalian dulu supaya jangan larinya saja saja, biar melek nih loh masyarakat tuh melek, jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau saya bilang nanti akhirnya ikut-ikutan tuh orang yang mempersoalkan ya itu orang tolol sedunia gitu loh kan. Maka saya sampaikan dulu, saya kan ngomong apa adanya aja, media ketawa-ketawa, ya ketawa gitu kan. Masuk ke KPU, jadi salah satu kontestan. Diverifikasi, nggak mungkin diam-diam gitu langsung jadi salah satu kontestan. Pasti dicek semua, jati dirinya, latar belakangnya, ijazahnya, persyaratannya, kesehatannya, semuanya lolos butuh. Berarti sah salah satu kontestan di samping kontestan daripada Pak Ganjar dan Pak Anies. Masuk ke perhelatan nasional. Ratusan juta rakyat Indonesia ternyata secara aklamasi memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemenang kontestan. Dipilih oleh rakyat secara mayoritas. Sah. Masuk ke DPR. Di DPR sah secara mayoritas. Diketuk palu, sah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan sudah diakui negara, dan sudah disumpah, dan sudah melaksanakan tugas-tugas negara. Apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali, dan kenapa sebabnya? Lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya? Karena ternyata Dirjen, ya, Dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan. Pertanyaannya, kok masih tergiring oleh opini-opini oleh manusia-manusia ini yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kualitas dalam menilai itu?
Karena mereka ini kan tidak punya kapasitas yang dibuatlah secara keilmuan saya, digital dan lain sebagainya. Emang lo aja yang pinter di dunia persilatan ini. Maka saya bilang orang bego aja mau. Yang demo lah ke sana, demo lah ke sini, ngapain lo? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu yang kau bawa dalam hal ini. Siapa sih di belakangmu sebenarnya? Siapa sih yang melakukan ini? Omong kosong kalau nggak ada di belakangnya. Emang bisa tiap hari teriak-teriak nggak kerja? Jawab itu sama media tuh. Berarti kan membutuhkan biaya kan? Terus siapa yang biayain? Ada jadi pahlawan biayain tuh. Di antara mereka bertujuh. Tanya sendiri media. Gitu loh. Kesimpulannya, ya, di dalam substansi permasalahan yang namanya kesetaraan, ya, masukkan saya ke inti pokoknya. Kesetaraan daripada ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming sudah diakui oleh negara. Ya, sudah diakui oleh negara. Berarti diakui oleh negara dia pendidikan dasar dan menengah. Karena kan dari mulai SMP dia masuk ke Singapura 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Australia dia, kan ada juga jasanya juga di sana tuh. Sebenarnya kalau kita berpikir wah qualified juga sebenarnya. Terlepas apapun, tapi dia punya kapasitas itu. Terus teriak-teriak kemana-mana, palsu dari Hong Kong. Dasar penilaianmu apa? Dan orangnya yang teriak-teriak itu aja. Nggak habis loh. Nanti sampai nanti matahari terbit terbenam itu aja nggak usah makan, teriak-teriak aja tuh semua. Nah, sialnya itu loh. Nah, saya minta juga pada media-media ini. Kok ini jadi bahan santapannya loh? Lah ya itu faktanya. Ditanya-tanya sama Roy Suryo, bagaimana pendapat Bapak? Pendapat kamu sudah rada gila, gitu kan? Itu. Ya saya ngomong apa aja. Kenapa? Oh cangkem kok itu terus. Lama-lama kok bawa wayang golek aja nanti. Kami tambahi. Ya gitu. Kami potong tanpa kami tambahi. Apa adanya. Capek deh. Tidak ada anak cucu itu yang buat kemarin dia datang itu generasi anak cucu jangan sampai terjadi ini. Orang kok cuma gelarnya A tapi bisa menjadi wapres presiden. Itulah pertanyaan. Itu pertanyaan tendensi. Negaranya sudah menilai oke kok. Persyaratan sebagai pimpinan negara itu kan SLK ke atas. Berarti kesetaraan sudah diakui oleh negara Republik Indonesia. Mereka tidak mengakuinya karena minta permohonannya itu persetujuannya ke negara Siberia. Nah, jadi nggak kena kan? Jadi Roy Suryo saya aja ke Siberia larinya, bukan ke negara Republik Indonesia. Makanya ini nggak sah. Oke, tapi kalau ada indikasi saat itu kan Bapak sendiri jadi presiden, apakah itu bisa melakukan? Itu jilid-jilidnya silakan aja lah. Mau kau bikin jilid, nanti bikin buku lagi, buku apa lagi? Emang ada yang beli apa? Yang banyak mudaratnya malah. Kapan lagi membangun Indonesia ngerecokin gitu-gitu melulu? Jadi orang-orang yang nggak punya apa ya, wise dikit gitu loh. Pak Jendra, tapi kan kalau dari awalnya itu kan sebenarnya KPU sudah pernah waktu pemilihan capres dan cawapres itu kan KPU membuat keterangan pendidikannya, merubah keterangan pendidikannya dari Gibran sendiri. Apanya? Keterangan pendidikannya. Pertanyaan saya balik kamu. Kenapa disahkan? Jawab. Kau nanya saya kan? Iya. Dari KPU gini sekarang saya balik lagi. Mau apapun isinya, kenapa disahkan lolos butuh? Ayo jawab. Karena memang sudah terbukti. Ya sudah, itu aja jawabnya. Nah tapi ini masih dari Roy Suryo masih ngaku. Ya Roy Suryo lagi. Capek gue denger Roy Suryo atau enggak tuh? Nanti Roy Martin nanti. Oke, untuk kecapean seorang jenderal berpendapat, tapi itu juga laporan Pak Jokowi sekarang lagi diproses karena kan yang disolis itu gugatan sudah selesai. Pak Jokowi tidak ada kata damai dan mediasi. Persisnya akan maju untuk di pengadilan. Apakah
jadi tersangka orang-orang ini dengan cepat? Saya nggak mau menjas, tapi saya meminta kepada pihak aparat penegak hukum supaya jangan ini kisru terus, berikanlah kepastian hukum kepada masyarakat. Katakanlah kalau memang ini tidak terbukti, katakan ini terbukti kalau terbukti. Jangan dibuat ngambang. Nanti orang akan berasumsi atau berprestasi tuh, ini sebenarnya gimana sih? Segera saja dituntaskan berkali-kali, jangan dibuat ini jadi ngambang. Ada apa sih kok ngambang lulu? Oh, soalnya persoalannya jelas kok. Udah diperiksa, sudah naik ke sidik. Naik ke sidik itu berarti untuk menemukan siapa tersangkanya. Lah saya kan mantan penyidik. Ya kok belum diketok palu juga siapa tersangkanya gitu loh. Akhirnya orang berpersepsi, jangan-jangan lemah, apalah jangan-jangan ini. Padahal bukti permulaan sudah cukup. Ada apa? Saya mohon dengan sangat, pimpinan negara, penyelenggara negara, tolonglah berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu bisa melek, oh ya sebenarnya ini nggak boleh dilakukan lagi. Ya kalau memang tidak terbukti, katakan tidak terbukti, jangan dibuat ngambang. Akhirnya gara-gara ngambang, seolah-olah mereka merasa gede kepala, speak up terus. Tapi pengambangan itu kan kemarin sudah jelas dimenangkan oleh Pak Jokowi bahwa itu lah, kan saya udah bilang, dari arena perdata sudah, dari Salatiga sudah, terus tolok ukurnya mana lagi? Berarti bukti permulaan itu sudah jelas. UGM sudah nyatakan asli, berarti kan terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan terjadinya perbuatan tindak pidana, pencemaran nama baik orang. Nah, UGM juga nggak bunyi-bunyi juga, cuma ngomong doang. Ya kalau seandainya bilang palsu, bilang dong palsu. Kau bilang asli, kenapa kan nggak tersinggung? Hajar dong, munculkan, jangan Pak Jokowi aja, UGM muncul. Kami melaporkan orang-orang ini walaupun mereka alumni karena telah mencemarkan nama baik UGM. Lama-lama nanti UGM tidak diakui di Indonesia lagi sebagai universitas yang termasuk ternama. Gitu dong. Dia SMA-nya itu baru, kalau ini terus SMA, itu baru 2003. Ya gitu, sampai 2004. Itu pun bukti yang dia pernah melakukan sekali itu bukan berupa ijazah. Nanti Bang Resmond akan menandaskan itu. Makanya kami berdua sempat mengatakan, ini adalah keajaiban dunia yang ke-9. Dari proses yang masuk di pengadilan, kalau nanti hakim menyatakan bahwa pertanyaan dari fakultas bilang asli, dari pihak Jokowi asli, kena dong orang-orang ini. Seharusnya, kan saya bilang seharusnya, kan bahasa saya kan cukup lugas. Angkatlah ke penumbukan, berikan kepastian hukum. Itu sebenarnya udah penegasan itu, gitu loh. Daripada nanti Vivi nanya lagi dan sama dia berdasarkan ini, berdasarkan itu, udah nggak usah pakai berdasarkan aja dah. Saya pakai ilmu logika aja, saya ilmu yang dapat dicerna, ditangkap oleh masyarakat luas. Kalau saya pakai dengan ilmu keilmuan tinggi, mungkin kok nyambung, yang lain nggak nyambung. Cukup saja negara sudah mengakui faktanya, negara sudah mempekerjakan mereka sebagai hamba negara. Sudah melaksanakan tugasnya, sudah muncul di mana-mana, sudah turun ke lapangan, Gibrannya juga turun sampai ke Papua, sampai ke Papua Nugini pernah juga. Berarti kan sah dong secara negara. Ya kenapa kok diributin lagi? Nah marilah rakyat Indonesia yang waras, ya, nah, yang betul-betul jernih otaknya. Jangan mempercayai ini, tutup ruang klop daripada mereka ini supaya jangan bersuara lagi. Nah, nanti aku ngomong kayak gini dibilang, ah itu kan salah satu termul, katanya saya bilang. Gitu. Tapi kan sekarang lagi trending itu, udahlah, kan, mundur aja daripada malu. Itu ngapain mundur? Bego amat seorang wakil presiden mundur gara-gara gitu. Emang siapa lo? Iya. 2004 setahun makanya. Hanya setahun. Berarti kan aneh. Setahun tapi raportnya bisa dapat kelas, katanya ya, kita belum lihat. Katanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah, fotokopi raport. Padahal yang namanya UTS Inserts itu bukan kelas 12 loh. Dia tuh di atas kelas 12 plus. Orchard Park Secondary School itu juga bukan SMA, itu SMP plus. Apalagi sekolah ini, nanti biar Dr. Tifain cerita lah gitu, meskipun saya datanya ada semua. Itu baru dibuka tahun 99 dan baru benar-benar membuka murid itu pada tahun 2000. Tapi Pak Jenderal, apakah kemungkinan nantinya kalau jika memang terbukti
Roy Suryo CS sendiri salah dan Subang juga salah untuk menggugatnya Gibran, mungkin nggak sih Gibran akan melaporkan pencemaran nama baik? Serahkan kepada Gibran, jangan serahkan kepada saya. Tapi menurut pandangan Ya bisa saja, pokoknya kalau sudah seperti kayak gini sudah sah, sudah akurat. Sebenarnya dari awal sudah bisa dilaporkan. apa karena pertimbangan karena dia saat ini Nah, inilah timbang menimbang tuh. Berapa beratnya timbangan itu nggak tahu juga saya. Kalau saya tuh sebagai dikasih kepercayaan, gue babat kayak gitu semua tuh. Ratakan dengan tanah gitu loh. Berarti nggak ada pertimbangan waktu. Nggak ada pertimbangan sikat yang sudah mengamputasi, merusak cakrawala berpikir pada masyarakat. Kita sekarang sedang membangun, kenapa dirusak dengan orang-orang kayak gini? Entah demo kemana-mana nggak jelas juga tuh. Dan logika umumnya tuh ada orang-orang penting atau orang-orang besar di belakang nggak? Media tanya sendiri. Jangan tanya saya. Tapi kenalan jenderal seorang. Ya saya kan sudah bisa membaca. Kan saya bilang apa mereka baru merem wajah Jokowi. Tidur wajah Jokowi. Makan Jokowi. Lama-lama nanti Jokowi semua dia tuh. Kapan kerjanya? Itu loh. Ya kalau ditanya sama kalian, itu sudah secara ngalih-ngalih hajar. Negara sudah ngesahkan kok. Ya kan saya udah minta segera aja dituntaskan. Jangan lagi bikin macam-macam kayak gini. Kasihan dong rakyatnya, terbelah-belah jadinya. Karena masyarakat kan, oh benar nggak? Benar nggak? Berikan kepastian hukum. Katakan iya, katakan tidak. Saya bukan gara-gara entah gimana juga. Kalau saya sudah pasti saya lihat kayak gini, masih ribut juga. Bapak. Sikat munculnya. Sikat. Berikan kepastian hukum. Begitu, baru namanya. Itu namanya the leader gitu loh. 2 periode. Itu kan urusan dia, bukan urusan gue. Nanti rakyat mau milih. Maksud saya supaya berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Itu loh ya. Pak Jenderal kasih pesan buat Roy Suryo CS dong. Saya nggak mau ngasih pesan, capek saya. Ngapain saya kasih pesan sama mereka tuh? Cukup rakyat melek matanya, melek ilmunya, lihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Yang merusak tatanan negara, tinggalkan. Penyelenggara negara, tegas. Sikat yang nggak benar, itu baru betul. Membawa kata masyarakat atau rakyat dengan pengaruh kata sejarah itu salah. Apanya? Dia kan membawa-bawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat di Ukraina, rakyat di Siberia, atau lagi tempur di Timur Tengah. Kalau rakyat Indonesia sudah pada umumnya saya lihat, setiap saya speak up itu ya 99% itu mencerca mereka, tapi nggak tahu sudah apa rakyat gedek ya, nggak ngerti juga saya itu. Siap, Jenderal. Ya, oke. Siap. Kalau saya sudah pasti saya lihat kayak gini, masih ribut juga. Bapak, berikan kepastian hukum. Begitu, baru namanya rakyat melek matanya, melek ilmunya, lihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Yang merusak tatanan negara, tinggalkan. Penyelenggara negara, tegas. Sikat